Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental ICBP kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk dari bisnis modelnya. Untuk ICBP ini bergerak di usaha industri makanan. Dari sumber income-nya dari penjualan makanan. Untuk segmen usaha atau marketnya ada di Indonesia dan udah dilakukan ekspor ke luar negeri. Dan untuk ICBP ini setahu saya sudah mendunia ya untuk produk dari ICBP ini. Dari kasus hukum saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait ICBP. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Indofood ya, Indofood atau INDF sebesar 80,53%. Masyarakat memiliki 19,47%. Oke teman-teman, ini adalah produk dari yang dijual oleh ICBP ya teman-teman, atau Indofood ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa dan memang yang paling terkenal adalah Indomie-nya ya teman-teman. Terus untuk dari segi revenue kita lihat dari 2014 sampai 2020 konsisten ya teman-teman, dari segi pendapatannya selalu mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat 2020 kuartal 3 kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya memang mengalami kenaikan 3,4%. Dan kita asumsikan kinerja kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun ini untuk ICBP bisa mencetak pendapatan 6,9%. Oke, kita lihat dari yang kedua, yaitu adalah dari net profitnya. Dari 2014 sampai dengan 2020 juga konsisten ya teman-teman mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat kuartal ketiganya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya mengalami kenaikan 2,6%. Dan seperti tadi kita asumsikan kinerja kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kinerja kuartal 3, maka sampai akhir tahun untuk ICBP ini bisa mendapatkan net profit 5,8% dari segi pertumbuhannya. Oke teman-teman, berikutnya kita lihat dari segi asetnya. Dari aset 2014 sampai 2020 selalu konsisten mengalami kenaikan juga. Dan memang di 2019 dengan 2020 ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya, sebesar 164%. Hal ini kan disebabkan oleh mereka akuisisi Pine Hill ya teman-teman. Terus dari segi hutangnya juga konsisten ya teman-teman, dari 2014 sampai 2020 mengalami kenaikan, dan kenaikan hutangnya juga sangat signifikan ya, 352%. Hal ini mereka untuk akuisisi Pine Hill ini mereka menggunakan pendanaan dari pihak ketiga ya teman-teman, atau bank. Untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 78,8%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya di 2014 sampai 2020 untuk ICBP. Dan di sini saya akan banyak membahas dari rasio keuangannya. Yang pertama adalah dari NPM atau Net Profit Margin. Kita bisa lihat untuk Net Profit Margin 2020 sebesar 11,8%. Kalau kita bandingkan dari sebelum-sebelumnya 2014 sampai 2019 juga tidak jauh berbeda ya teman-teman. Jadi memang dari NPM-nya dari ICBP ini sudah sangat menjaga dari segi net profit marginnya. Dan dimana di tahun 2020 ini kita sedang mengalami pandemi, ya memang untuk sektor ini mereka sangat aman ya, yang dimana consumer ya teman-teman. Terus dari NPM ini bisa didapatkan EPS-nya 457, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang bisa kita dapatkan pernya di 22,08. Dan memang kalau kita lihat rata-rata per dari ICBP ini memang sudah rata-rata di atas 20% 20 ya teman-teman. Dan yang memang paling tinggi di sekitar 30. Untuk book value-nya kita bisa lihat untuk book value sekarang di 4090. Hal ini disebabkan oleh kenaikan modal ya teman-teman. Makanya agak berbeda dengan tahun 2019. Terus kalau dari 4000 ini kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 10.100, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,47 kali. Terus dari segi DER-nya mengalami kenaikan dari 0,45 menjadi 1,14. Ini bisa dikatakan buruk, bisa dikatakan baik juga ya teman-teman. Yang dimana kalau dibilang buruk ya memang DER-nya sudah di atas 1.
Tetapi kalau dikatakan baiknya ya mereka akan melakukan ekspansi untuk menjangkau market yang lebih besar ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan DER dari sebelumnya, memang rata-rata DER-nya masih di bawah 1 semua dari tahun 2014 sampai 2019. Dari segi ROE di 11,18%, which is ini masih sangat bagus, yang dimana yang saya anut adalah 9% atau 2 kali bunga deposito. Terus kalau kita bandingkan dari sebelumnya, juga masih sangat bagus ya teman-teman, yang dimana rata-ratanya pun memang masih di atas 10% dari segi ROE-nya. Untuk ROA-nya di 5,22%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga ICBP di 10.100, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya di sekitar 8.500. Jadi untuk ICBP ini memiliki margin of safety minus 16%. Oke teman-teman, sebelum ke kesimpulan, ini adalah rekapan dari komen-komen teman-teman semua yang sudah request ya teman-teman. Dan di sini saya ingin juga sampaikan untuk video berikutnya akan saya lakukan adalah INDF dulu ya teman-teman. Yang dimana habis ICBP ini saya pengen mengcover INDF. Terus berikutnya BTPS, mungkin AKRA, SRIL, dan ULTJ. Jadi teman-teman, dari saya sendiri, saya juga ingin mengcover EQ45 terlebih dahulu ya teman-teman. Terus dari requestnya teman-teman ini semua, ini belum ada prioritasnya. Jadi teman-teman coba komen di bawah apa yang menjadi prioritas teman-teman. Nanti saya lihat dari banyaknya komen teman-teman akan saya dahulukan untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Untuk produk dan jasa dari ICBP ini saya berikan status oke karena saya lihat 5-10 tahun ke depan perusahaan ini masih sangat existing ya teman-teman. Mereka masih pasti mampu bertahan 5-10 tahun ke depan, dan terbukti dari pandemi ini pun mereka masih mencetak profit. Terus dari yang kedua adalah GCG-nya saya berikan status oke karena tidak ada kasus hukum, dan yang kedua adalah pemegang saham mayoritasnya dipegang oleh mereka sendiri. Terus untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami pertumbuhan. Dari segi aset juga saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Tetapi no di sini bukan berarti perusahaan ICBP ini buruk ya teman-teman. Karena saya lihat ini masih sangat bagus ya potensial ya untuk ICBP ini. Untuk book value saya berikan status no karena harga sekarang dijual di atas book value-nya. Untuk sektor saya berikan status no, sebenarnya tidak ada hal concern yang perlu kita lihat. Cuman kalau liability-nya no, maka sektor ini saya berikan status no. Untuk ROE ini saya berikan status oke karena 2 kali bunga deposito atau 9% yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena minus. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir secara ICBP ini masih sangat loyal membagikan dividennya kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ICBP ini. Teman-teman, saya akan membeli saham ICBP ini tetapi tidak pada harga sekarang, karena di harga sekarang saya merasa sudah over value ya teman-teman. Mungkin di bawah 9.000 akan saya sangat consider ya untuk masuk ke ICBP ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham dan atau prioritas yang ingin saya buatkan untuk video berikutnya, coba komentar di kolom komentar ya teman-teman untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.